Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asallaha ay yaj'alakum mubarakan aynama kuntum. Semoga Allah memberikan keberkahan dimanapun kita berada, dimanapun hadirin sekalian berada. Wa ayyaj'alakum mimman iza u'tiya syakara, dan menjadikan hadirin semua apabila diberi rezeki kenikmatan oleh Allah maka akan bersyukur. Wa iza btuliya sabara, dan apabila diberikan ujian menjadi orang yang sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Wa iza zamba istighfar, dan apabila dia berdosa maka beristighfarlah. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kajian kali ini saya akan menyampaikan masih tentang sahabat Rasulullah. Apabila pada pekan lalu saya menyampaikan tentang sahabat Umar bin Khattab, sekarang adalah sahabat Utsman bin Affan. Jadi nggak urut ya, tapi saya ambil yang kira-kira perlu dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi ada dua hadis yang akan saya bacakan. Yang pekan lalu udah saya bacakan, tapi saya akan ulang dua hadis aja. La tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla Uhud zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Hadis riwayat Bukhari. Janganlah kalian mencela para sahabatku kalau seandainya kalian atau salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, hal itu tidak akan menyamai sedekah para sahabat, walaupun sahabat mensedekahkan hanya satu mud. Bahkan tidak pula bisa menyamai setengahnya. Ini kita udah dengar kemarin bahwa begitu kemuliaan sahabat diungkapkan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena keimanannya, karena keikhlasannya, karena ketakwaannya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian dalam hadis kedua, la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafik. Man ahabbahum fa'ahabbahu Allah. Wa man abghadahum fa'abghadahu Allah. Tidaklah mencintai para sahabat la yuhibbuhum illa mu'min, kecuali dia pasti mukmin. Tapi sebaliknya, tidaklah seseorang itu membenci sahabat, pasti dia munafik. Siapa yang mencintai para sahabat, maka Allah mencintai mereka. Siapa yang membenci para sahabat, maka Allah membenci mereka. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, Utsman bin Affan diberi julukan Dzun Nurain, atau disebut juga julukan tersebut possessor of two light, pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan nasabnya, ya, saya panjangkan nasabnya. Utsman bin Affan bin Abir bin Umayyah bin Abdu Syama bin Abdul Manaf dari suku Quraisy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada kakeknya, yaitu Abu Manaf, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdul Manaf bin Quraisy bin Kilab.
Neneknya Utsman bin Affan bernama Al-Ba'itsa. Al-Ba'itsa Ummu Hakim adalah anak dari Abdul Muthalib. Sehingga neneknya Utsman merupakan bibinya Rasulullah. Jadi kalau ditarik, Utsman bin Affan adalah keponakan atau keponakannya Rasulullah. Jadi Utsman masih keponakannya Rasulullah. Lalu bagaimana karakteristik fisik Utsman? Disebutkan dalam riwayat tingginya proporsional. Kalau Umar bin Khattab, Rasulullah katakan tinggi, bahkan badannya besar, tegap. Rasulullah katakan jangan berdesak-desakan pada saat tawaf, sehingga akan menyakiti orang lain. Nah, tapi kalau Utsman fisiknya proporsional, tidak tinggi sekali, tidak juga pendek, sedang aja. Tapi wajahnya tampan, rambutnya panjang sampai menyentuh pundak. Banyak orang bilang bahwa memanjangkan rambut bagi laki-laki adalah sunnah. Padahal ini bukan sunnah. Di zaman dahulu saat Rasulullah maupun sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul oleh Allah, banyak laki-laki memang rambutnya panjang. Jenggotnya lebat, lalu diwarnai dengan henna. Paling tidak dalam hadis ada menyebutkan 8 kali yang Rasulullah memerintahkan umatnya berjenggot. Tapi bukan memanjangkan rambut. Memanjangkan rambut bukan perintah atau anjuran dari Rasulullah. Tapi memanjangkan jenggot adalah sunnah. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, ikuti dulu yang pertama akidahnya. Bagaimana Rasulullah berakidah, kita pelajari, kita ikuti. Tauhidnya, dakwahnya, lalu ibadah beliau kita contoh. Jangan langsung hal-hal yang bukan utama. Rambutnya dulu dipanjangin. Padahal akidahnya apakah kita udah ikuti? Tauhidnya, dakwah beliau, ibadah beliau, bagaimana beliau sholat, bagaimana beliau puasa, akhlak beliau yang paling penting. Bagaimana berhubungan dengan manusia lain, dengan kerabat, dengan saudara, dengan anak, dengan istri. Lalu bagaimana muamalah beliau? Jadi itu yang kita ikuti lebih dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah, Utsman bin Affan berkulit coklat, jadi nggak putih. Jarak antara kedua pundaknya lebar, panjang dari pundak yang satu ke pundak yang lain. Lalu Abdullah bin Hazm berkata, aku pernah melihat Utsman, kata beliau. Aku belum pernah melihat seorang laki-laki maupun perempuan yang wajahnya lebih indah daripada wajah Utsman. Jadi memang ganteng ya, ganteng. Lalu dari As-Sa'ib, ia berkata, aku melihat dia mewarnai jenggotnya dengan warna kuning. Aku tidak pernah melihat orang tua yang lebih tampan daripadanya. Lalu Humran berkata, Utsman itu sangat menjaga kebersihan, terutama setelah masuk Islam. Necis, kata pakaian necis, wangi, bersih. Itu sifat dari Utsman bin Affan. Lalu keutamaan dari Utsman, Utsman adalah sahabat Nabi yang keempat masuk Islam, ya, setelah Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah sekretaris Nabi, ya. Setelah Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah. Ini di luar Khadijah ya, arti sahabat. Kalau Khadijah pertama kali yang mengimani Rasulullah setelah dia diangkat sebagai Nabi. Khadijah kan hidup bersama istri beliau. Dia dulu yang mendukung perjuangan Rasulullah. Nah, di luar Khadijah ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, ya kan? Ada Zaid bin Harithah dan juga Utsman bin Affan. Lalu Nabi mengatakan di saat Utsman masih hidup, Nabi bilang Utsman fil jannah. Utsmannya masih ada. Nabi udah melompat ilmunya ke
masa yang akan datang, wa Utsman fil jannah. Itu diulang-ulang oleh Nabi. Utsman pasti masuk surga. Lalu Utsman dapat julukan Zul Nurain, yang memiliki dua cahaya. Apa ini ya? Utsman bin Affan mendapatkan kemuliaan karena menikahi dua anak Nabi. Jadi dua cahaya itu adalah dua anak Nabi. Anak perempuan Nabi dinikahi oleh Utsman, yaitu yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummu Kalsum. Sehingga ia dijuluki dengan Zul Nurain atau the possessor of two light, pemilik dua cahaya. Jadi kekhususan ini, keistimewaan ini hanya dimiliki oleh Utsman, tidak dimiliki oleh sahabat lainnya. Satu-satunya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menikahi dua anak Nabi hanya Utsman bin Affan. Ruqayyah dan Ummu Kalsum, keduanya itu dulu anaknya dari, ini istrinya dari anaknya Abu Lahab. Jadi anak Abu Lahab menikahi Ruqayyah dan Ummu Kalsum semula. Lalu turunlah surat Al-Lahab yang mengabarkan bahwa Abu Lahab masuk neraka. Jadi begitu ada surat Al-Lahab turun mengabarkan Abu Lahab masuk neraka, Abu Lahab marah. Tabat yada Abi Lahab Abi Wattab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Abu Lahab marah, lalu memerintahkan kedua anaknya untuk pisah atau bercerai dari Utsman bin Affan. Dan kebetulan dua-duanya belum dicampur, ya, belum bercampur. Jadi istilahnya kalau sekarang bercerai sebelum dia bercampur. Bercerai, lalu Nabi menikahkan Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Satu dulu. Lalu Utsman bin Affan setelah Ruqayyah wafat baru menikahi Ummu Kalsum. Utsman bin Affan adalah suami yang Masya Allah luar biasa, begitu sayang memperhatikan istrinya. Sampai pernah pada suatu perang Utsman izin kepada Rasulullah karena istrinya sedang sakit, Ruqayyah. Lalu setelah itu Ruqayyah wafat. Jadi sakit parah sehingga tidak pergi ke medan perang. Dan kebetulan wafat. Dan akhirnya Rasulullah menawarkan Ummu Kalsum kepada Utsman untuk dinikahi. Begitu anaknya wafat, Utsman tidak punya istri, dikasih lagi Ummu Kalsum. Lalu di tahun ke-9 Hijriah Ummu Kalsum pun wafat dan Utsman pun bersedih, gak punya pasangan. Setelah Utsman menguburkan istrinya, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Hai para sahabat, kalau seandainya aku punya 10 orang anak perempuan, maka aku akan nikahkan semuanya kepada Utsman. Dan tidaklah aku menikahkan anakku kepada Utsman kecuali perintah Allah." Jadi Nabi itu kalau berbuat sesuatu, mengatakan sesuatu, itu pasti ada perintah dari Allah. Tidak melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsu. Bersih. Lalu Utsman berhijrah 2 kali dalam hidupnya. Jadi salah satu sahabat yang berhijrah 2 kali adalah Utsman. Saat sahabat-sahabat Nabi masuk ke agama Islam, mereka diteror, dibuli, dicaci maki oleh orang-orang kafir Quraisy di sana. Akhirnya mereka hijrah ke yang pertama ke Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang negeri Ethiopia ya. Untuk menyelamatkan agama mereka daripada dibuli, dipaksa untuk murtad, maka lebih baik hijrah. Utsman termasuk keluarga yang pertama kali hijrah ke Habasyah. Meninggalkan seluruh kekayaannya, dia pergi bersama Ruqayyah untuk berhijrah ke Habasyah. Lalu kemudian beberapa waktu dapat kabar dari Mekah, Mekah itu udah aman. Lalu kaum muslimin kembali dari Habasyah berbondong-bondong
balik ke kota asal, yaitu ke kota Mekah. Utsman pun ikut kembali ke Mekah. Ternyata baru sebentar teror dari kafir Quraisy semakin gencar. Lalu Nabi memerintahkan mereka berhijrah ke Madinah. Dan Utsman kembali meninggalkan kota Mekah, meninggalkan semua yang dimilikinya untuk hijrah ke Madinah. Jadi jamaah yang sekalian, hijrah itu bukan sesuatu yang mudah. Sulit. Meninggalkan bisnisnya, meninggalkan keluarganya yang tidak mau ikut, meninggalkan sawah ladangnya, rumahnya, dan sebagainya. Berat, ditinggalkan semuanya. Namun, niatnya adalah untuk mempertahankan agama. Daripada aku mengorbankan Islam, maka aku lebih baik meninggalkan hartaku semuanya. Sebagaimana Utsman juga mempertahankan agamanya dan meninggalkan hartanya dengan melakukan hijrah 2 kali. Kita sekarang ini apabila perlu hijrah untuk mempertahankan agama kita, maka berhijrah. Baik hijrah karena pindah tempat kerja, mungkin lingkungannya tidak baik. Karena banyak anak-anak muda yang bekerja semula di sektor perbankan, mereka pindah ke tempat lain dengan alasan riba, tidak mau tersangkut dengan riba. Ada sekarang udah banyak anak muda sekarang ya. Lalu hijrah meninggalkan pertemanan yang tidak baik. Kita punya kelompok yang tidak baik, hobinya hura-hura, mungkin minum khamar dan sebagainya, kita tinggalkan. Memang itu berat. Pasti akan teman-teman yang lainnya akan mendatangi kita untuk merapat kembali kepada mereka. Jadi jangan biarkan setan membuat kita lalai. Jamaah yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan selalu duduk atau menggoda di semua jalan kebaikan anak Adam. Ada berapapun jalan kebaikan anak Adam, setan pasti duduk di sana menunggu. Dia duduk di jalan Islam sambil berkata, ini orang yang mau pindah agama, mengapa kamu masuk Islam dan meninggalkan agama nenek moyang kamu, meninggalkan agama bapak dan ibu kamu? Jadi setan menggoda seperti itu. Lalu kalau orang itu berpendirian tetap, istiqomah, tidak menghiraukan bisikan setan dan tetap masuk Islam, lalu setan kembali duduk di jalan hijrah. Pada saat diperintahkan untuk hijrah, mengapa kamu harus hijrah dan meninggalkan tempat tinggal yang udah enak, meninggalkan harta? Jika hamba Allah tersebut tidak memperdulikan, dia tetap hijrah, setan akan mengganggu di jalan yang lain. Di jalan jihad, jihad itu bisa dengan jiwa maupun dengan harta. Kata setan, kalau kamu jihad, kamu itu saling membunuh, itu kan perbuatan buruk, dan kamu akan terbunuh. Istri kamu akan dinikahi oleh orang lain, dan harta kamu akan dibagi-bagi. Nah, pikiran itu selalu digaungkan oleh setan. Jadi hamba ini diharapkan oleh setan akan goyah. Jika hamba ini tidak mempedulikannya, ia pun tetap berjihad. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan hal demikian, udah digoda oleh setan di 3 jalan, tapi tetap istiqomah, lalu ia mati, maka hak atas Allah untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Nggak ada yang lain. Ini hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dan juga riwayat An-Nasa'i. Begitu ganjarannya setimpal ya, ganjaran setimpal. Jamaah yang dimuliakan Allah, usaha kita tidak akan sia-sia. Apabila kita sudah hijrah dan melakukan ketaatan lalu dicibir oleh manusia lain, orang-orang lain yang tidak suka kepada kita, kita tetap sabar, berjuang di jalan ketaatan, maka janji Allah adalah surga. Hidup di dunia sebentar. Kenapa kita korbankan surga, lebih memilih neraka dan memilih dunia? Syaratnya apa?
kita harus bisa melawan bisikan setan. Sabar hidup di dunia, karena dunia ini hanya sebentar. Jamaah yang dimuliakan Allah, Utsman adalah sosok sahabat Nabi yang pemalu. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumahnya bersama Aisyah. Lalu Rasulullah bersandar. Kemudian datanglah Abu Bakar. Lalu Abu Bakar minta izin masuk dan Rasulullah mempersilahkan Abu Bakar masuk. Pada saat itu posisi kaki Rasulullah dalam kondisi gamisnya tersingkap sampai lutut. Jadi agak terbuka sedikit. Abu Bakar masuk, Rasulullah mempersilahkan dan Rasulullah tetap berada dalam posisi seperti itu. Santai aja dengan kondisi seperti itu. Lalu kemudian Umar masuk, minta izin. Rasulullah mempersilahkan Umar masuk. Dan Rasulullah tetap pada posisi yang demikian. Yang ketiga, Utsman bin Affan masuk. Lalu Rasulullah merapihkan posisinya. Duduk lebih baik dengan posisi yang lebih baik, gamisnya yang tersingkap diperbaiki. Sampai mereka bertiga pulang, Siti Aisyah penasaran bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa saat Abu Bakar dan Umar masuk, engkau tetap pada posisi engkau? Tapi begitu Utsman bin Affan masuk, engkau merapihkan posisi." Apa yang dikatakan Rasulullah? Apakah aku tidak malu kepada orang yang para malaikat aja malu kepadanya? Malaikat yang mulia malu kepada Utsman bin Affan. Pekan lalu setan takut kepada Umar bin Khattab apabila bertemu di suatu jalan. Setan pasti akan mencari jalan yang lain. Nah, ini keistimewaan yang sahabat yang lain, Utsman. Malaikat malu kepada Utsman. Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana akhlak atau sifatnya Utsman? Jadi disebut selain malu, banyak sekali. Sifat malu itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah jibiliyah. Jibiliyah itu adalah sifat manusia sejak lahirnya. Kata orang dulu, bawaan orok. Sejak lahir sifatnya udah begitu. Sebagian orang dilahirkan memang memiliki sifat yang pemalu, dermawan, dan lain-lain. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Lahirnya udah begitu. Dari kecil dia ada anak yang baik, suka menolong, ada yang satu lagi tidak. Jadi udah diberikan Allah sejak lahir, dari zaman dulu, dari zaman azali katanya. Lalu yang kedua, muktasabat. Muktasabat itu adalah akhlak yang diusahakan oleh kita sendiri. Tadinya kita tidak pemalu, akhirnya kita pilah-pilah malunya. Artinya tidak malu-maluin gitu ya. Yang malu-maluin kita buang. Tadinya tidak dermawan, lama-lama kita jadi dermawan. Bersedekah, tangannya enteng. Contoh saat memiliki sifat pemarah, satu lagi. Maka dengan sifat yang muktasabat, ya, akhlak yang muktasabat, kita berusaha menghilangkan kemarahan kita. Kita tekan. Itu adalah usaha kita sendiri. Jadi kita menjadi orang yang sabar. Apa sih keutamaan sifat malu? Yang pertama, malu adalah bagian dari iman. Keimanan memiliki 70 cabang, kata Rasulullah. Atau paling tidak ada 60 cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan La ilaha illallah. Dan yang paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan, halangan, duri dari jalan. Itu paling rendah. Dan dikatakan oleh Rasulullah, dan malu itu termasuk bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sifat malu adalah sumber dari kebaikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sifat malu tidak akan membawa selain kebaikan. Jadi kalau kita punya sifat malu, bersyukurlah
karena itu isinya lebih banyak kebaikan. Ketiga, sifat malu akan memperindah kepribadian seseorang. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ucapan yang kotor itu tidak akan ada pada sesuatu kecuali akan memperburuknya. Jadi orang berkata kotor tidak akan memperbaiki dirinya, tapi justru akan memperburuk keadaan dirinya. Dan rasa malu pada sesuatu justru akan memperindahnya. Lalu kemudian sifat malu yang harus dimiliki oleh seorang muslimah. Pertama, dia akan dikatakan punya sifat malu kalau dia memakai hijab secara syar'i. Sebagaimana Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Lalu ancaman yang sangat keras dari Rasulullah SAW kepada wanita, ada istilah berpakaian tapi telanjang. Rasulullah bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang tidak pernah kulihat selama ini. Yang pertama, sekelompok orang yang membawa pecut bagaikan ekor sapi panjang, tapi digunakan untuk memukul manusia. Ini mengkiaskan, mencontohkan orang yang punya kekuasaan tapi berlaku zalim. Seorang yang punya pecut tapi untuk memukul manusia. Arahnya ke sana. Lalu yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berjalan dengan berlenggak-lenggok. Kepala mereka bagaikan punuk onta. Mereka tidak masuk surga dan tidak juga mencium baunya surga. Jangankan masuk, mencium baunya surga aja tidak. Sungguh harumnya surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Menciumnya aja tidak, belum masuk. Ada sebuah hadis tentang wanita tidak memakai parfum. Dari Abu Musa al-Ash'ari bahwasanya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melewati sekumpulan laki-laki, tujuannya agar mereka bisa mencium bau harumnya yang dia pakai, maka perempuan itu adalah seorang wanita pezina. Jadi sifatnya seperti wanita pezina. Ini hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ahmad. Jadi di sini wanita tidak boleh memakai parfum sehingga wanginya parfum tercium yang bukan mahram. Harusnya kebalik. Perempuan justru harusnya memakai parfum pada saat di rumah, dicium oleh mahramnya. Bukan malah di rumah dia tidak harum, tapi saat pergi bertemu dengan yang bukan mahram malah memakai wewangian. Jadi kepada wanita juga diminta menjaga pandangan dan ucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, ya, hai istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kalian bertakwa. Yang dikatakan adalah oleh Allah kepada istri Nabi, tapi ini juga sebagai hukum kepada wanita lain. Maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara. Tunduk dalam berbicara ini kalau melihat penjelasannya dalam Al-Quran, berkata merendahkan sehingga mendayu-dayu, yang membuat hasrat orang yang bukan mahram tergiur. Jadi janganlah kalian tunduk dalam berbicara sehingga berhasratlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 32. Jadi wanita sebaiknya tidak banyak bicara, tegas kalau bicara, tidak terlalu mendayu-dayu, ya, sehingga membuat orang berhasrat. Karena katanya suara wanita itu adalah termasuk aurat. Di era sekarang, wanita hendaknya menjaga dirinya di dunia maya. Jadi tidak posting foto pribadi dengan pakaian yang tidak layak, tidak chatting dengan lawan jenis, ya,
Tidak memamerkan kemesraan dengan suami di depan umum, itu nggak boleh. Tidak posting, melihat postingan yang mengandung kemaksiatan, joget-joget, dan sebagainya. Jadi ini kalau perintah dari Allah dan Rasulnya kita tarik, di era sekarang banyak sekali wanita yang melakukan ini. Ada sifat malu yang salah. Malu untuk melakukan ketaatan atau meninggalkan sebuah kemungkaran. Malu kita. Takut dibilang alim, katanya. Ayo dong sholat di masjid. Nggak mau, malu. Takut dibilang alim. Disuruh sholat ke masjid, malu. Sebagaimana ada kisah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak merasa malu dari kebenaran. Jadi sesuatu yang benar itu nggak usah malu. Dan disebut oleh Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak merasa malu dari kebenaran. Apakah wajib mandi bagi wanita jika ia mimpi basah? Ini pertanyaan yang seringkali wanita malu bertanya tentang haid misalkan, malu. Padahal itu adalah hukum yang harusnya tidak malu bertanya tentang itu. Apakah wajib mandi bagi wanita yang jika ia mimpi basah? Rasulullah SAW menjawab, ya, jika ia melihat air. Bahasanya Rasulullah sopan. Ya, jika dia melihat air. Maksudnya air apa? Maksudnya mimpi basah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu Utsman bin Affan adalah orang yang sangat dermawan. Ini yang luar biasa. Biasanya bersama dengan Abdurrahman bin Auf. Tapi ini sekarang kita ceritakan Utsman bin Affan. Utsman yang membeli sumur Ar-Rumah. Jadi di Madinah itu ada sumur namanya Ar-Rumah. Atau disebut juga Bir Rumah. Kita kenal pada saat kita umrah ada Bir Ali. Ada Bir Rumah. Dan mewakafkannya kepada kaum muslim. Ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membeli sumur Bir Rumah, sumur Ar-Rumah, maka baginya surga. Maka Utsman pun membelinya. Padahal sumur itu milik orang Yahudi. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, pada saat Umar ingin membeli sumur tersebut dari Yahudi, apakah Yahudi memberikan? Enggak. Jawaban Yahudi adalah, wahai Umar, apabila aku menjual sumur ini kepada engkau, maka aku tidak punya lagi penghasilan setiap hari. Jadi sumur itu, warga Madinah kalau mau ambil, suruh bayar. 1 ember seharga 1 mud. Biji-bijian, ataupun makanan, ataupun gandum, ataupun padi. Jadi bayar. Mahal sekali pada saat itu. Padahal sekedar air harusnya bisa diambil aja. Lalu Utsman bernegosiasi kepada Yahudi. Kalau kamu tidak mau menjualnya, maka aku membeli separuh dari hak sumur tersebut. Aku beli dengan 12.000 dinar. Yahudi otak bisnisnya berputar. Berarti aku membeli sumur ini aku menjual sumur ini dengan 12.000 dinar kepada engkau. Aku tidak kehilangan hak dari sumur ini. Benar, kata Utsman. Kamu tetap pemilik 50%, aku 50%. Tapi ketentuannya pemilikannya itu bergantian setiap hari. Kalau hari ini Utsman bin Affan sebagai penguasa sumur tersebut, besoknya si Yahudi. Bergantian terus. Setuju deal, bayar 12.000 dinar. Sepakat, besoknya mulai Utsman bin Affan. Karena pertama kali membeli kan. Lalu diumumkanlah kepada warga Madinah, wahai warga Madinah, barang siapa yang ingin air, datang ke sumur Ar-Rumah. Bawa ember sebanyak-banyaknya. Usahakan kalian menampung air tersebut untuk 2 hari. Strateginya udah kelihatan.
Strateginya udah kelihatan. Aku berikan air itu gratis. Bawa untuk 2 hari. Jadi 1 hari jatahnya Utsman, warga Madinah semua mengambil air dari sumur di rumah. Dan ambilnya untuk persediaan 2 hari. Di hari kedua tidak ada orang yang membeli air dari sumur Yahudi. Hari ketiga begitu lagi. Warga Madinah mengambil air untuk jatah 2 hari. Hari keempat, Yahudi tidak dapat penghasilan. Lama-kelamaan Yahudi datang ke Utsman bin Affan. Ya Utsman, aku tidak punya penghasilan lagi. Aku jual aja separuh dari aku kepada engkau. Dengan harga yang sama 12.000 dinar. Utsman setuju. Lalu akhirnya 100% kepemilikan sumur bir rumah menjadi miliknya Utsman. Dan warga Madinah bisa mengambil air setiap hari dengan gratis. Strategi dagang dari seorang sahabat Nabi dan mau mengeluarkan uangnya 24.000 dinar 2 kali kan untuk kepentingan umat. Sampai sekarang sumur itu masih ada dan sekitarnya sudah ada kebun kurma dirawat oleh pemerintah Saudi sampai sekarang. Jadi sumur bir rumah itu sekarang udah penuh dengan pohon kurma. Jamaah yang dimuliakan Allah, Utsman juga membeli tanah untuk perluasan Masjid Nabawi. Jadi setiap kali Masjid Nabawi jamaahnya semakin banyak, diperluas, lalu Utsman yang membebaskan tanahnya. Membeli tanah tersebut untuk memperluas Masjid Nabawi. Siapa yang hendak membeli tanah ini dengan hartanya untuk kaum muslimin, maka ia akan mendapatkan balasan yang lebih baik di surga kelak. Maka Utsman yang membelinya. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Jadi dapat balasannya lebih baik daripada surga, apa yang ada di surga katanya. Jadi Rasulullah ini yang berkata. Lalu Utsman langsung membebaskan tanah tersebut untuk memperluas Masjid Nabawi. Lalu yang ketiga, Utsman juga menyiapkan kebutuhan pasukan pada saat perang Tabuk. Barang siapa yang menyiapkan perbekalan pasukan, maka baginya surga, kata Nabi. Barang siapa yang mempersiapkan perbekalan untuk perang Tabuk ini, maka baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Utsman buru-buru menyiapkannya, menyiapkan unta. Dari target Rasulullah misalkan 1.000 unta, Utsman langsung 500. Kalau Rasulullah minta 500, Utsman paling tidak 250. Jadi separuhnya udah diambil kuotanya oleh Utsman. Yang lainnya Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat lainnya. Lalu Utsman juga penulis wahyu dan orang yang sangat rajin membaca Al-Quran. Utsman pernah sholat 1 rakaat menghatamkan Al-Quran. 1 rakaat menghatamkan Al-Quran. Kita mungkin nggak ada yang sanggup ya berdiri 1 rakaat 30 juz ya. Kita pada kisah tentang akhir hayat Utsman. Ini agak sedih tapi paling tidak kita biar tahu wafatnya Utsman adalah kejadian yang sangat mencengangkan setelah wafatnya Rasulullah. Karena setelah wafatnya Utsman banyak terjadi perpecahan di kalangan muslim. Muslim berpecah. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun. Dan kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan yang adil, makmur, sentosa. Jadi istilahnya kepemimpinan yang adil sehingga masyarakatnya makmur. Banyak negeri kafir saat itu berubah menjadi negeri muslim. Lalu di tahun 34 Hijriah terjadi fitnah yang besar kepada Utsman dan ujian yang sangat besar terhadap beliau. Kaum muslimin lalu berdemonstrasi besar-besaran kepada Utsman dengan sebab karena Utsman adalah pemimpin yang lembut, walaupun dia sudah baik, banyak orang yang teror, ingin mengambil keuntungan. Beliau adalah pemimpin yang lembut, tapi justru karena lembutnya maka diteror oleh
masyarakat pada saat itu yang ingin mengambil keuntungan. Jadi beda dengan Umar bin Khattab, tegas keras. Kalau perlu pedangnya dihunuskan. Di masa Utsman banyak orang dihukum tahanan. Sebentar aja udah dibebaskan oleh Utsman. Karena iba, kasihan, dia memikirkan anak-anak atau keluarga dari orang ditahan tersebut. Walaupun dia berbuat salah, tapi diberikan rukhsah pembebasan sebelum waktunya, agar dia bisa menghidupi keluarganya. Begitu baik. Kemakmuran rakyat di bawah Utsman sangat luar biasa. Lalu banyak orang yang iri, kepengen hidup pada saat itu menjadi pemimpin. Banyak kaum muda juga ingin memimpin, padahal mereka tidak mampu. Lalu banyak tuduhan-tuduhan dusta kepada Utsman. Lalu terkumpullah 6.000 orang yang dikumpulkan oleh Abdullah bin Sabah. Dikumpulkan untuk berdemonstrasi. Padahal demonstrasi itu bukan bagian dari ajaran Islam. Islam tidak mengajarkan demonstrasi. Tapi berkata yang baik kepada pemimpin, menasehati kalau dia salah. Sampai mereka berkumpul di depan rumahnya Utsman hingga 40 hari. Para sahabat takut Utsman akan dibunuh. Lalu sahabat meminta Utsman untuk mengundurkan diri dari khalifah. Agar tujuannya tidak dibunuh. Tapi Utsman tidak mau. Karena Rasulullah pernah berkata kepada Utsman, "Wahai Utsman, sesungguhnya Allah mau memakaikan baju kepemimpinan kepadamu, sehingga apabila ada yang mau melepaskannya kepadamu, jangan lepaskan." Lalu Abdullah Umar menjelaskan hadis tersebut, jangan biarkan mereka melepaskan pakaian yang Allah pakaikan kepadamu. Jangan sampai ini menjadi kebiasaan orang-orang yang tidak suka kepada pemimpin, berusaha untuk melepaskan kepemimpinannya. Jadi kalau kita kebiasaan pemimpin di demo mundur, nanti berikutnya naik pemimpin yang lain di demo lagi suruh mundur, akhirnya negara tidak akan maju. Pemimpin tidak bisa memerintah dengan baik, rakyat tidak makmur. Itu dampak buruknya, nggak boleh. Jadi katanya Ibnu Umar, nanti orang semua mencontoh. Pemimpin berikutnya akan didemo lagi untuk mundur. Malam terakhir Utsman bermimpi bertemu dengan Rasulullah saat tidur. Utsman bermimpi bertemu dengan Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Lalu Rasulullah berkata kepada Utsman, "Wahai Utsman, besok engkau akan berbuka puasa bersama kami." Rasulullah tahu bahwa Utsman besok akan berpuasa. Sudah tahu sahabatnya siapa yang berpuasa rajin. Utsman bangun dalam keadaan berpuasa besok harinya dan mengenakan baju agar tidak tersingkap auratnya saat dia akan dibunuh. Karena udah ada mimpi dari Rasulullah, dia akan dibunuh besok. Lalu Utsman membuka Al-Quran dan membaca. Lalu masuk orang ke dalam rumah Utsman, mencekik lehernya Utsman. Lalu mengira Utsman sudah wafat, orang itu pergi. Lalu datang orang kedua untuk memastikan, ternyata Utsman belum wafat. Ditarik janggutnya dan berusaha menebas lehernya Utsman. Lalu Utsman menasihati orang tersebut bahwa Anda itu salah. Lalu orang itu malu dan keluar. Lalu datang orang ketiga masuk, ingin menebas leher Utsman, dan Utsman menahan dengan tangannya putus. Lalu Utsman mengatakan, "Demi Allah, itu adalah tangan yang menulis Al-Quran." Sempat berbicara seperti itu. Lalu orang keempat masuk lagi dan menghunuskan pedangnya ke perut Utsman, lalu dihadang oleh istri Utsman yang bernama Nailah pada saat itu. Dan tangan Nailah putus. Jadi miris sekali kejadian pada saat di rumah Utsman. Kemudian masuk orang yang terakhir, mereka menebaskan pedangnya kepada tubuh Utsman dan terciprat ke dalam Al-Quran yang sedang dibaca oleh Utsman. Al-Baqarah ayat 137. Darahnya kena
di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 137 yang artinya maka Allah akan mencukupkanmu dari mereka dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi nggak usah khawatir, Allah akan mencukupkanmu. Di mana? Di surga. Utsman meninggal dunia pada umur 88 tahun setelah menjadi khalifah selama 12 tahun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Tujuannya adalah mari kita mengambil suri tauladan dari sahabat Rasulullah. Semoga bermanfaat. Akhirud da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.